Terima kasih Ibu Tita atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya acara ini akan dipandu oleh saya, Raisa Fadila. Berikutnya akan membahas tentang Biro Kemahasiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Riza Zulfikar, ST, SH, CN, MKN. Beliau sebagai Biro Kemahasiswaan dan kebetulan juga sekarang sebagai Ketua Pelaksana Mapling 2020 ya Pak ya. Apa kabar Pak? Baik. Oke, kita mulai saja ya Pak ya. Teman-teman, rekan-rekan Maba 2020, kita akan sedikit membahas tentang apa sih Biro Kemahasiswaan di UNLA itu. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Riza. Oke Pak, pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Bapak dengan pelaksanaan Mapling 2020 ini Pak? Pertama terima kasih banyak, juga tentu selamat datang kepada para mahasiswa baru Universitas Langlang Buana. Sehubungan dengan pertanyaan tadi, bagaimana pelaksanaan Mapling tahun 2020 ini? Kita tahu bahwasanya pada saat sekarang kita berada pada kondisi new normal. Artinya semua kegiatan-kegiatan kampus juga harus kita sesuaikan dengan kondisi new normal yang ada sekarang ini. Intinya pelaksanaan Mapling tahun 2020 ini kita laksanakan secara daring. Nah, kemudian yang berhubungan dengan Biro Kemahasiswaan, kita di Universitas Langlang Buana, Biro Kemahasiswaan itu ada di bawah Wakil Rektor 1, bidang akademik dan kemahasiswaan. Artinya pertanggungjawaban Biro Kemahasiswaan itu ke Wakil Rektor 1. Nah kemudian tentu ada pertanyaan, apa saja sih yang tugas kita di Biro Kemahasiswaan? Di Biro Kemahasiswaan kita ada 3 bidang penting di Biro Kemahasiswaan itu. Yang pertama adalah internal. Jadi di dalam bidang internal itu semua organisasi-organisasi kemahasiswaan kita di situ. Kemudian eksternal juga itu juga kegiatan-kegiatan yang di luar kampus. Kemudian yang lebih penting lagi beasiswa. Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh mahasiswa, bagaimana sih Pak supaya dapat beasiswa? Nanti kita kita jelaskan sambil diskusi kita. Nah kemudian untuk kita kembali ke Mapling sedikit lagi, bahwasanya apa saja sih acara di Mapling itu juga jadi bahan pertanyaan mungkin juga bagi mahasiswa baru. Mapling itu adalah masa pengenalan lingkungan. Jadi yang diperkenalkan adalah lingkungan, tentu lingkungan kampus Universitas Langlang Buana. Pada tingkat universitas, kita tentu yang kita kenalkan itu adalah sarana dan prasarana seluruh yang ada, kegiatan yang ada di Universitas Langlang Buana. Kemudian pimpinan, kemudian lembaga-lembaga yang ada di Universitas Langlang Buana. Nah kemudian juga ada biro-biro. Kemudian bagian-bagian yang juga sifatnya menunjang aktivitas di Universitas Langlang Buana. Kemudian pada tingkat fakultas nanti itu juga pada masa Mapling ini juga akan diperkenalkan pimpinan-pimpinan di setiap fakultas. Ada juga mungkin dekannya, wakil dekan. Kemudian tingkat prodi juga ada. Tingkat prodi itu ketua prodinya. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di fakultas semuanya. Mungkin juga nanti
di tiap fakultas juga akan menjelaskan juga mengenai KRS. Mungkin mahasiswa kita belum tahu ya mengenai KRS. Perwalian ya Pak perwalian, kemudian mata kuliah apa saja yang diambil sekarang. Nah kemudian juga nanti mungkin di fakultas juga akan menjelaskan organisasi-organisasi pada tingkat fakultas. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Oke, baik Pak. Tadi Bapak menyinggung tentang organisasi kemahasiswaan ya Pak ya. Ada informasi apa saja sih yang ada organisasi kemahasiswaan di UNLA ini? Nah, ini juga salah satu daya tarik ini sebenarnya bagi mahasiswa untuk masuk ke Universitas Langlang Buana. Karena di Universitas Langlang Buana itu kita punya lebih kurang 40 organisasi kemahasiswaan. Sangat banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali. Nah itu yang sangat menarik berarti ya Pak itu yang ingin kita kembangkan dan kita mohon juga kita juga ingin mahasiswa baru itu ikut berpartisipasi di setiap organisasi yang kita punya. Nah kalau kita lihat organisasi kemahasiswaan itu kita bagi ada beberapa tingkat, ada tingkat universitas dan ada juga tingkat fakultas. Nah, jadi kalau di tingkat fakultas itu ada BEM namanya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau dulu itu senat. Ya, jadi siapa dosen-dosen dulu pernah lah nyobain jadi senat gitu. Nah, kemudian ada juga DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat fakultas. Jadi kalau kita lihat dua organisasi ini kayak presiden dan DPR ya. Nah kemudian juga nanti di tingkat fakultas juga ada tingkat himpunan atau prodi. Tentu kita ingin lembaga atau organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas ini sesuai dengan fungsinya. Ya kalau kita lihat di tingkat himpunan itu fungsinya lebih banyak ke disiplin keilmuannya. Jadi kegiatan-kegiatannya itu kita tujukan untuk keilmuannya. Nah kemudian tingkat universitas. Tingkat universitas itu ada BEM UNLA, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Kemudian ada DPM Universitas. Nah, BEM UNLA dan DPM UNLA ini dipilih melalui kongres. Kongres kita adakan setiap tahun tuh ada kongresnya. Kita sangat dukung, kita sangat memberi fasilitas kepada pelaksanaan ini karena kita yakin, kita tahu bahwasanya organisasi yang baik itu salah satunya itu juga dapat mencari pemimpin di antara mereka. Makanya kita di Universitas Langlang Buana sangat peduli dengan hal seperti itu. Nah kemudian yang lebih penting lagi nih ada UKM kita. UKM ini unit kegiatan mahasiswa. Nah UKM ini juga terdaftar di tingkat universitas. Tapi juga harus kita perhatikan bahwasanya ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, tapi juga ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lain yang belum kita angkat menjadi UKM. Nah, oleh karena itu nanti ada mekanismenya, ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang nantinya kita berharap semuanya jadi UKM. Nah, itu mungkin gambaran singkat saja ini ada basket, ada voli, ada sepak bola. Itu sepak bola itu futsal ya sekarang itu. Kemudian ada tarung derajat. Nanti kita bahas lagi mungkin dari segi prestasinya ada taekwondo, ada IKMA, ada PMK, ada paduan suara juga. Kemudian ada momentum, ada Mapela, pencinta alam, nanti kita bahas
Jadi sangat beragam sekali ya Pak ya Beragam sekali. UKM-nya ya. Jadi mahasiswa baru ini diharapkan bisa ikut organisasi tanpa harus meninggalkan akademisnya ya Pak ya. Ya, tentu Betul. tujuan Karena ada pertama. beberapa hal yang memang diajarkan di organisasi mungkin ya Pak ya. Jadi terbiasa berbicara atau kemampuan berorganisasi lainnya mungkin seperti itu yang akan difasilitasi oleh UNLA ya Pak. Kalau untuk prestasinya Pak, mungkin kalau dilihat tadi sudah banyak sekali pasti prestasinya banyak juga ya Pak pasti. Nah, Apa aja tuh Pak? ini alhamdulillah di UNLA kita melihat prestasi itu ada akademik dan non akademik. Nah, akademik tentu ada hubungannya dengan disiplin keilmuannya. Kita berterima kasih kepada fakultas-fakultas yang terus berjuang, berusaha agar mahasiswa-mahasiswanya ikut berkompetisi, lomba yang diadakan oleh LDikti atau pihak-pihak lain. Nah, mereka mengirim tuh. Kemudian khusus di bidang kemahasiswaan kita ada yang namanya Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, nanti Pilmapres ini kita adakan setiap tahun. Nah, apa yang dilakukan di Pilmapres itu, mahasiswa kita suruh bikin karya tulis atau makalah, kemudian kita lombakan, ada jurinya. Nanti kalau misalnya juara ya ada hadiahnya gitu kan. Sangat menarik sekali ya Pak ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya apa? Setelah Pilmapres tingkat universitas, nanti kita akan kirim untuk tingkat selanjutnya. Wilayah kita kan kebetulan LL Dikti kita wilayah 4. Nanti kita kirim ke wilayah 4. Kita ikut sertakan di situ. Nah, sekedar gambaran saja, kalau untuk Pilmapres itu kita pernah masuk sampai peringkat 50 di LL Dikti. Sangat bagus ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian dari fakultas-fakultas dari ini kan dari akademik ya, itu dari kebetulan dari teknik juga sangat banyak mengirim utusan-utusan untuk lomba-lomba. Ada banyak yang kita catat itu elektromedical kompetisi, kemudian juga ini olimpiade matematika dan ilmu pengetahuan itu dari fakultas FKIP hampir merata. Kemudian juga fakultas hukum juga kemarin itu juga mengirim untuk persidang semu. Artinya tuh hampir semua fakultas kita mengirim mahasiswanya untuk ikut lomba-lomba, kegiatan-kegiatan yang sifatnya dari segi akademik tersebut. Nah, kemudian kita lihat dari segi non akademik. Non akademik ini kita ngelihatnya itu dari UKM-UKM. Ada perlombaan, ada pertandingan di situ. Nah, kalau kita lihat itu ada tarung derajat kita itu disegani juga lah untuk Jawa Barat. Jadi sering mendapat. Sangat menarik ya Pak ya. Kemudian untuk perguruan tinggi se-Jawa Barat dapat medali lah. Jadi hampir merata UKM-UKM kita ikut perlombaan. Ada yang jadi ini juga ya Pak, ikut SEA Games ya Pak ya? Ya. Atlet-atlet juga banyak ya? Ya. Nah, kemudian juga untuk UKM-UKM kayaknya ya. Jadi Anda mahasiswa-mahasiswa kita mudah-mudahan nih mahasiswa baru tertarik dengan UKM-UKM yang kita punya. Iya betul. Diharapkan tertarik, tapi sepertinya pasti tertarik Pak. Kalau mendengar prestasinya yang sangat banyak, jenisnya yang sangat banyak juga, pasti mahasiswa baru kita ini ingin mencoba hal yang baru yang belum pernah mereka rasakan di SMA mungkin ya Pak ya.
Jadi intinya dari semua fakultas memiliki potensi yang sangat baik di bidang akademis dan non-akademis ya Pak. Pertanyaan berikutnya nih Pak, usaha apa yang perlu ditingkatkan agar prestasi mahasiswanya ini semakin meningkat? Pandangan Bapak seperti Ya, apa? terima kasih. Nah, ini yang lebih penting sebenarnya, bagaimana kita meningkatkan prestasi kita dengan kemampuan yang kita punya. Untuk bidang akademik, kita tahu Pilmapres, mahasiswa kita itu harus membuat makalah atau karya tulis. Tapi kita juga ingat, di UNLA itu ada namanya beasiswa PPA. Jadi peningkatan prestasi akademik. Nah, salah satu syaratnya itu nanti Anda harus bikin makalah. Anda nanti akan diperlombakan. Artinya apa? Kalau Anda pingin dapat beasiswa PPA, ya ikut Pilmapres. Nah, Anda jadi prioritas nantinya. Jadi kalau orang, jadi kan ini persaingan, harus ada persaingan untuk itu. Jadi prestasi itu harus ada persaingannya. Nah, artinya nantinya kita ada backup data kita masukkan mahasiswa yang ikut Pilmapres, nanti kita perjadikan prioritas untuk dapat beasiswa PPA itu. Gede loh uangnya. Oh, jadi sangat banyak banget ya Pak ya peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswa yang akan nanti dibantu ya Pak ya dari pihak kemahasiswaan. Oke, terima kasih Pak, sangat menarik sekali. Tapi mungkin usaha lain yang harus kita lakukan untuk peningkatan bidang non akademiknya. Nah, melalui SK Rektor supaya UKM ini dapat terbina dengan baik, kita menunjuk pembina-pembina. Jadi kita punya pembina-pembina yang setiap saat bisa berdiskusi dengan unit kegiatan kemahasiswaan, memberikan saran, pendapat. Nah, itu gunanya juga mengawasi, itu gunanya pembina-pembina tersebut. Nah, kemudian kita juga setiap saat mendorong semua UKM itu dapat melaksanakan pelatihan di masing-masing UKM-nya. Kita mengharuskan juga mahasiswa baru itu untuk ikut di dalam salah satu UKM yang ada di UNLA. Ada beberapa banyak pilihan di situ, silakan Anda ikut, nanti kita buatkan linknya. Disesuaikan dengan minat dan bakat dari mahasiswa baru ya Pak ya. Nah kemudian ada hal yang juga yang mungkin ya agak penting buat kita juga, fokus kita ke depan, kita tidak hanya memikirkan kegiatan-kegiatan saja, tetapi kita juga memikirkan tata kelola organisasi itu. Karena di dalam organisasi setiap UKM itu ada yang namanya anggaran dasar, ada yang juga dipelajari masalah tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing anggotanya. Kemudian bagaimana rapatnya, bagaimana diskusinya, bagaimana cara mengeluarkan pendapat. Kemudian ada pemilihan pengurus. Kemudian juga bagaimana sih menerima mahasiswa baru, peserta baru, anggota baru. Artinya di samping kita memperhatikan prestasinya, tetapi kita tahu di setiap organisasi kemahasiswaan yang kita punya itu ada yang namanya pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter ini merupakan visi dan misi UNLA, profesional, inovatif, dan berkarakter. Itu sebenarnya yang kita tuju ke depannya. Baik Pak, terima kasih atas paparannya. Sebelum kita tutup wawancara ini Pak, ada pesan-pesan terakhir untuk rekan-rekan maba 2020 kita ini Pak? Ya, alhamdulillah sudah tiba waktunya kita pelaksanaan mapeling. Tentu kami berterima kasih sekali kepada mahasiswa baru yang mau mempercayakan
melanjutkan perkuliahannya di Universitas Langlang Buana. Selamat bergabung di Universitas Langlang Buana. Kita tunggu di UKM-UKM yang ada, di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Semoga prestasi mahasiswa ke depan lebih baik dan yang lebih utama tadi apa? Peningkatan karakter mahasiswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Riza Zulfikar atas pemaparannya, sangat menarik sekali untuk rekan-rekan mahasiswa baru 2020. Jadi kalau saya bisa ambil intinya adalah ketika Anda masuk di sini, Universitas Langlang Buana itu menyediakan banyak sekali tempat-tempat kalian untuk menyalurkan minat dan bakat, juga untuk mendapatkan beasiswa, di mana ada hal-hal yang nanti akan kalian dapatkan selain secara akademis, yaitu pembentukan karakter, belajar berorganisasi, belajar berbicara di depan orang banyak, dan masih banyak lagi ya Pak ya. Oke, untuk rekan-rekan kami tunggu nanti di UKM-UKM, silahkan bergabung dan akan difasilitasi oleh bidang kemahasiswaan. Akhir kata, saya Raisa Fadila menutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.